Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di channel Teman Belajar Ami dan Elo. Pada kesempatan sekarang ini kita akan belajar tentang tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 1, muatan IPA dan bahasa Indonesia. Tentunya masih di kelas 5 ya teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan indikator pembelajaran hari ini untuk bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3 dan IPA 3.6 dan 4.6. Di sini pun Ibu sudah tujuan pembelajarannya, silakan dibaca. Perhatikan gambar di samping, apakah persamaan dari ketiga gambar tersebut? Yang pertama ini ada anak sedang berjemur di bawah matahari, yang kedua ada ibu sedang menjemur pakaian di bawah matahari. Kemudian ada gambar yang ketiga yaitu sedang memasak air. Nah, apakah teman-teman tahu persamaan dari ketiga gambar tersebut? Iya, benar sekali. Ketiga gambar tersebut semuanya memanfaatkan energi panas. Gambar yang pertama, seorang anak sedang berjemur memanfaatkan energi panas dari matahari. Gambar yang kedua, ibu sedang menjemur pakaian juga sedang memanfaatkan energi panas dari matahari. Sedangkan gambar ketiga, sedang memasak air memanfaatkan energi panas dari api. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat lepas dari kalor. Beragam aktivitas manusia berhubungan dengan kalor atau energi panas. Sekarang apakah adik-adik tahu apa itu kalor? Iya, kalor adalah panas. Panas atau kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Kemudian ada juga yang disebut dengan sumber energi panas. Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Mari perhatikan penjelasan artikel berikut tentang sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Paragraf ketiga, cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang, ambillah sebuah mistar plastik, kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu, sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan dua kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain
dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata, gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Di sini bisa Ibu simpulkan dari bacaan tadi tentang sumber energi panas. Yang pertama itu matahari. Ini bisa dimanfaatkan untuk kita berjemur dan juga untuk menjemur dede bayi dan juga untuk ibu menjemurkan pakaian supaya lebih cepat kering. Kemudian kalau sumber energi panas dari api bisa dimanfaatkan untuk ibu kita memasak di rumah dan juga untuk membuat api unggun pada saat berkemah. Sumber energi panas dari listrik bisa dimanfaatkan untuk memasak nasi menggunakan magicom atau alat-alat listrik lainnya. Kemudian bisa digunakan untuk menggosok dan masih banyak juga digunakan untuk yang lainnya. Kemudian sumber energi panas berikutnya yaitu gesekan antara dua benda. Yang pertama bisa dari tangan, kita menggosok-gosokkan kedua telapak tangan kita yang kering tentunya ya nak ya. Kemudian juga bisa menggosok-gosokkan batu. Nah, inilah sumber energi panas. Nah, selanjutnya mari kita perhatikan percakapan antara Udin dan Siti. Di sini kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Din, saya pernah melihat gambar di buku tentang bagaimana orang-orang dahulu menggunakan dua buah batu untuk menghasilkan api. Kelihatannya sulit sekali untuk mendapatkan api ya. Saya juga pernah melihatnya, Siti, kata si Udin. Tapi aku melihatnya di sebuah majalah anak-anak. Beruntung kita dapat membaca ya Siti. Ada banyak media cetak yang berisi informasi penting yang dapat menambah pengetahuan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai teks penjelasan berupa informasi pada berbagai media. Teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita disebut dengan teks eksplanasi. Untuk memahami teks eksplanasi, ada beberapa langkah yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu membaca keseluruhan isi teks dengan baik dan cermat. Selanjutnya langkah kedua yaitu menentukan kata-kata kunci di dalam teks yang kamu anggap penting. Selanjutnya yang ketiga, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks untuk mendapatkan informasi dari teks tersebut. Perhatikan contoh teks eksplanasi berikut ini. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhunya lebih rendah. Kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima oleh benda semakin besar. Sebaliknya, jika semakin kecil kenaikan suhu, maka kalor yang diterima akan semakin sedikit. Nah, dari teks eksplanasi tersebut, kita bisa membuat kata kuncinya, yaitu kata kuncinya kalor dan suhu. Sekarang ini yang pertama, kita dengan membuat kata kunci. Cara yang kedua yaitu kita dengan cara menjawab pertanyaan dari teks. Kita buat dulu pertanyaannya, kemudian kita jawab. Contoh pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan kalor?
Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Kemudian kita coba membuat pertanyaan yang kedua. Kapan kalor dapat berpindah? Kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam benda. Demikian cara kita membuat kata kunci dan membuat serta menjawab pertanyaan dari teks eksplanasi. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.